قبله مسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah kelas baca kitab Arab Gundul, dan ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Semoga yang kita bahas diberikan keberkahan, kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah untuk pagi ini yang kita bahas ini adalah menyangkut tentang masalah pembagian dari khobar. Pembagian dari khobar. Sebagai pendahuluan ada pembagian dari khobar. Yang kemarin kita bahas bahwa kalau misalnya ada orang dia itu mengucapkan ataupun tahu-tahu dia mengucapkan Ustadz, 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 kemudian dia diam, ataupun tahu-tahu ada teman antum bilang bahwa antum tanpa diberikan keterangan apa-apa, atau misalnya bilang masjid kemudian dia diam, maka biasanya nanti lawan bicara dia tidak akan tinggal diam dan pasti nanti menimbulkan suatu pertanyaan. Pasti nanti dia akan nanya. Kenapa kok nanya? Karena ada pembukaan suatu ucapan sedangkan keterangan yang datang setelahnya nggak disebutkan. Di saat dia bilang masjid kemudian dia diam, ini pasti nanti akan timbul pertanyaan. Ente mau ngasih keterangan apa? Mau memberikan suatu info apa tentang masalah tersebut? Tayyib. Kenapa kok timbul suatu pertanyaan? Karena infonya belum disebutkan. Dibuka pertanyaan, cuma info selanjutnya tidak disebutkan. Sehingga bagaimana? Sehingga perlu diberi suatu keterangan tambahan. Keterangan tambahan inilah yang disebut sebagai suatu khobarnya. Yang mana dia disebutkan adalah untuk menyempurnakan suatu mubtada. Biar hal tersebut itu sempurna, biar lengkap, maka perlu disebutkan khobarnya. Sehingga perlu misalnya disebutkan al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Ataupun misalnya adalah al-masjidu ba'idun. Maka kalau sudah disebut keterangannya biasanya nanti sudah sangat cukup. Memang sudah lengkap hal tersebut. Tayyib. Di saat kita membahas masalah khobar, maka nanti tidak terlepas dari masalah pembagian dari jenis-jenis khobar itu sendiri. Ini kita perhatikan di sini khobar secara besar dibagi menjadi dua macam. Secara garis besarnya. Yang pertama ada yang disebut sebagai khabar mufrad. Ataupun sebentar. Kita mungkin memulai dari yang paling inti terlebih dahulu. Apakah dari mufrad ataukah dari atau mungkin khabar jumlah sama udah dari mufrad aja udah. Dari khobar mufrad. Kemudian ada khobar yang ghair mufrad. Dan nanti untuk yang ghair mufrad dia dibagi menjadi dua macam. Ada yang jumlah, ada yang syibu jumlah.
Kita tulis lengkap dulu, nanti baru kita buat contoh-contohnya insya Allah. Sedangkan yang jumlah sendiri kelihatan atau terlalu tipis? Kita tebalin dikit insya Allah. Nah. Kemudian jumlah ada yang ada yang fi'liyah, ada yang ismiyah. Kemudian sibuk jumlah ada nanti yang berupa dzaraf, ada yang berupa jar majrur. Tayyib. Berarti yang total untuk pembahasan masalah khabar itu ada 5 macam. Yang pertama ini mufrad. Kemudian ada yang jumlah fi'liyah ini. Yang ketiga adalah jumlah ismiyah ini, khabar jumlah ismiyah. Yang keempat adalah khabar sibuk jumlah berupa dzaraf. Kemudian khabar sibuk jumlah berupa jar majrur. Insyaallah satu persatu akan kita bahas. Tayyib. Di saat ditanya untuk pembahasan masalah khabar yang mufrad itu bagaimana definisinya, maka nanti perlu dibahas, perlu untuk diingatkan bahwa mufrad di sini bukanlah mufrad dari segi berapa bilangan. Anak ulang, bahwa yang dimaksud mufrad yang ada dalam bab khabar itu tidak dilihat dari berapa bilangannya. Berarti bukan 1 dibandingkan 2, bukan dibandingkan 3 ataupun jama'. Anak ulang ya. Jadi di saat dibilang masalah khabar, dibilang khabar mufrad, maka tidak ada sangkut pautnya dengan masalah bilangan. Enggak ada sangkut pautnya dengan masalah bilangan. Karena yang dimaksud dengan khabar mufrad itu adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Kita perhatikan bahwa khabar mufrad itu adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ini definisi sangat membantu nanti tentang masalah deteksi ini khabarnya masuk dalam bentuk khabar mufrad atau khabarnya khabar yang ghairu mufrad. Ini untuk yang khabar mufrad itu adalah khabar yang bukan berupa khabar jumlah dan juga bukan berupa khabar yang menyerupai jumlah. Jelas insyaallah ya. Contohnya apa? Misalnya begini. Tayyib, kita mungkin bahas atau dari situ apa insyaallah. Kita perhatikan. Misalnya ana bilang al masjidu kabirun. Al masjidu kabirun. Masjid itu besar. Masjid itu besar. Masjid itu besar. Kata kabirun dia yang menjadi khabar dari kata al-masjidu. Kata kabirun sendiri itu dia bukanlah suatu jumlah. Bukanlah suatu jumlah. Beda nanti dengan yang ada di poin khabar jumlah fi'liyah ataupun khabar jumlah ismiyah. Baik, sebagai contoh terlebih dahulu ya ikhwah. Nanti insyaallah kita lengkapi lagi. Perhatikan misalnya begini. Misalnya adalah qama. Abuhu. Qama abuhu. Qama abuhu di sini terdiri dari apa? Fi'il sama fa'ilnya. Berarti jumlahnya dia adalah jumlah fi'liyah karena diawali oleh kata kerja ataupun kalimat fi'il. Kalau misalnya sebelumnya ini ada kata zaitun,
Zaidun dia sebagai mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya adalah berupa susunan dari qama abu. Qama abu. Susunan qama abuhu dia itu menjadi khabar dari kata Zaid. Kalau ditanya, ini khabarnya khabar apa? Maka dibilang khabarnya adalah khabar jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah. Karena yang menjadi suatu khabar itu adalah fi'il ataupun serangkaian dari fi'il dan juga fa'ilnya. Beda dengan kata kabirun tadi ini. Beda dengan kata kabirun. Kabirun dia tidak berupa suatu jumlah. Tidak ada susunan fi'il sama fa'ilnya. Jelas insyaallah ya. Sehingga untuk keadaan semacam ini khabarnya disebut sebagai khabar jumlah, khabar mufrad. Jelas insyaallah ya. Kata kabirun dia adalah bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah dan juga bukan dharaf dan juga jar majrur. Berarti dia adalah kata yang bukan susunan tersebut. Maka ini khabarnya disebut sebagai khabar mufrad. Yang perlu diingat ya ikhwah, yang sangat penting di sini pula adalah di saat dibilang bahwa khabarnya itu adalah khabar mufrad, maka tanda-tanda rafa ataupun tanda-tanda dhammahnya itu muncul di situ. Kabirun, al-masjidu kabirun. Jelas insyaallah ya. Ataupun tanda-tanda rafa'nya kelihatan. Saya sebentar. Ini tulis di sini. Khabar mufrad. Sebentar. Tanda-tanda rafa. Adik. Jangan di sini adik. Tanda-tanda rafa dari khabar mufrad nampak. Baik. Berupa dhammah atau alif atau lainnya. Dan ini tidak berlaku untuk jenis khabar lainnya. Kebaca tulisannya? Ini orang jadul tulisannya begini. Italik diseret. Tayyib. Anda ulang ya. Jadi kalau dibilang khabarnya adalah khabar mufrad, maka tanda-tanda rafa'nya itu dituliskan. Kelihatan kalau misalnya itu tanda rafa' ditandai dengan dhamma, maka dhammanya tertulis. Kalau misalnya di saat rafa' itu ditandai dengan alif, maka alifnya tertulis. Misalnya begini, perhatikan. Misalnya adalah al-masjidani. Artinya dua masjid. Dua masjid. Kabironi. Dua masjid tersebut, kabironi itu besar. Kata kabironi, walaupun toh dia dari segi bilangannya artinya adalah dua masjid, tetap disebut sebagai khabar mufrad. Karena kenapa? Definisi mufrad dalam bab khabar tidak ada kaitan dengan masalah bilangan, tetapi adalah ada kaitan dengan masalah asalkan suatu lafaz yang jadi khabar itu bukan jumlah ataupun yang menyerupai jumlah, maka khabarnya disebut sebagai khabar mufrad. Adik, enggak usah sini, Dik. Iya. Tayyib. Jelas insyaallah ya. Kata kabironi di sini dia adalah khabar. Khabarnya khabar apa? Khabarnya adalah khabar mufrad. Dan khabar dia juga hukumnya dibaca rafa.
Kalau ditanya tanda rafa'nya apa? Alif. Alifnya kelihatan di sini. Alifnya kelihatan. Jelas insyaallah ya. Jadi kalau nanti dibilang bahwa khobarnya itu adalah khobar mufrad, maka pasti tanda rafa'nya baik alif nanti mungkin berupa wawu, mungkin berupa alif ataupun yang lain kalau seandainya ada, maka nanti kelihatan tanda-tanda rafa'nya. Dan ini enggak berlaku untuk jenis khobar yang lainnya. Jelas insyaallah ya ikhwah. Mudah ya. Ada pertanyaan? Silakan, barangkali ada yang ingin tanyakan sebelum kita lanjutkan ke poin berikutnya nanti insyaallah. Nah. Kalau perbedaannya sama sifat itu apa ya? Kalau khobar sama sifat. Nah. Perhatikan kalau nanti sifat di antara cirinya itu adalah harus sama-sama, kalau ma'rifah harus sama-sama ma'rifahnya. Sebentar, kita bicara masalah komposisi. Udah selesai nih? Ya, nanti insyaallah Nasir ke grup untuk cerita-ceritanya, mohon diingatkan. Komposisi dari khobar itu adalah mana. Berarti adalah ma'rifah nakirah. Mana sebentar. Ma'rifah sama nakirah. Ma'rifah plus nakirah. Nakirah. Tadi itu contoh-contohnya. Kata al-masjidani dia ma'rifah karena ada al-alnya. Kemudian kabirani ataupun kabirun tadi itu adalah nakirah. Jelas insyaallah ya. Ini biasanya adalah komposisi dari mubtada sama khobarnya. Untuk yang sifat bagaimana? Sama-sama ma'rifah, sama-sama nakirahnya. Asalkan nanti untuk yang ma'rifah ataupun yang menjadi suatu sifat itu adalah berupa isim sifat memang. Contohnya apa sebentar? Kita tulis komposisinya terlebih dahulu. Ini ma'rifah sama nakirah. Dia adalah mubtada sama khobar. Mubtada plus khobar. Untuk yang na'at man'ut ataupun sifat sama lafaz yang disifati itu adalah mama ataupun nana. Mama ataupun nana. Berarti nakirah. Misalnya apa yang mamanya ma'rifah ini? Misalnya adalah ar-rajulu at-tawilu. Zaid. Perhatikan, ar-rajulu yang kita bicarakan adalah masalahnya ar-rajulu at-tawilu ini. Ar-rajulu itu dia adalah mubtada, kemudian at-tawilu dia sifat-sifatnya, sifat dari kata ar-rajul. Sedangkan Zaidun itu dia sebagai khabarnya. Tayyib, kita perhatikan di sini, ar-rajul dia ma'rifah, kemudian at-tawilu dia juga ma'rifah. Jelas insyaallah? Tayyib. Berarti nanti ini biasanya kalau ma'rifah dia berbarengan ataupun berdempetan bersebelahan dengan lafaz yang ma'rifah pula, maka biasanya adalah ma'rifah tersebut ma'rifah yang kedua dia sebagai sifat-sifatnya. Ataupun mungkin bentuknya adalah nakirah, asalkan nanti lafaz yang kedua, nakirah yang kedua dia adalah merupakan suatu isim sifat, maka nanti dia biasanya adalah merupakan susunan sifat sama lafaz yang disifati. Contohnya apa? Rajulun tawilun. Seorang laki-laki yang tinggi. Dhahaba ilal masjid. Misalnya saja nih. Seorang laki-laki yang tinggi, dhahabal masjid, dia pergi ke masjid. Ini bisa dia menjadi suatu mubtada ini kata rajulun. Nanti termasuk di antara mubtada yang sudah berfaedah. Kita perhatikan tawilun dia nakirah, rajulun nakirah. Maka tawilun dia sebagai apa? Sifat. Jelas insyaallah ya. Itu perbedaannya. Komposisinya kelihatan. Jadi kalau untuk khobar ini adalah ma'rifah, dia bersebelahan dengan nakirah. Kalau misalnya sifat sama mausufnya adalah ma'rifah ataupun nakirah. Bisa terima? Alhamdulillah. Ada yang lain ya ikhwah, silakan.
Pokoknya dia berkesesuaian aja ya Ustaz ya. Kenapa? Berkesesuaian. Iya, jadi sama nanti. Ma'rifah nakir. Asalkan nanti bahwa lafaz yang kedua itu dia merupakan suatu isim sifat. Jelas? Kemarin pernah dibahas di saat apa kemarin? Sebagian di antara poin isim sifat tuh. Bahas masalah na'at. Nah, bisa bahas masalah na'at. Ini komposisi pada umumnya ya, ikhwah. Ini sering keluar nanti. Yang mudah kita untuk deteksi mana itu kira-kira yang apakah dia sunan mubtada khobar ataukah sunan dari sifat sama musuh ataupun nas man'ut. Jelas? Baik, kita bahas untuk modulnya insyaallah. Khabar di sini sebentar, ini langsung baik, beda pembagian cuma intinya nanti sama. Intinya menjadi 5. Baik. 5 jenis khabar. Khabar adalah isim yang dibaca rafa menyempurnakan pengertian mubtada. Artinya menyempurnakan di sini nih, kalau seandainya khabar itu enggak ada, maka info itu belum tersampaikan. Info belum tersampaikan. Ataupun maksud tujuan dari pembukaan suatu lafaz yang disampaikan itu belum disebut-sebutkan, sehingga enggak sempurna. Sehingga perlu disempurnakan dan menggunakan khobar ini. Mubtada adalah pasangannya khobar. Kalau ada mubtada harus mencari khobarnya, dan ini adalah pada umumnya. Ada mubtada pasti ada khobarnya. Kalau antum sudah bilang bahwa suatu lafaz itu dia adalah mubtada, maka perlu untuk dicari mana khobarnya. Harus cari mana khobarnya. Kita perhatikan. Yang pertama di sini jenis khobar adalah yang disebut sebagai khobar mufrad. Khobar mufrad, yaitu khobar yang bukan berupa jumlah dan juga bukan berupa syibhu jumlah. Berarti nggak ada kaitan dengan masalah bilangan. Tidak ada kaitan dengan bilangan tunggal atau dua atau jamak, nggak ada kaitan. Nah. Kemudian yang nomor 2, contohnya di sini adalah Zaidun qaimun. Zaid dia sebagai mubtada, qaimun dia sebagai khobarnya. Kata qaimun dia bukan berupa jumlah fi'liyah, bukan berupa juga jumlah ismiyah, bukan juga berupa yang menyerupai jumlah. Berarti dia khabarnya adalah khabar mufrad. Tadi yang kita sampaikan, kalau dibilang khabarnya adalah mufrad, maka tanda-tanda rafa akan nampak, baik mungkin berupa dhamma, alif ataupun mungkin waw. Kemudian yang kedua adalah khabar jumlah. Khabar jumlah ada 2. Sebentar, di sini ada yang berupa jumlah fi'liyah, ada yang berupa jumlah ismiyah. Untuk yang jumlah fi'liyah tentunya adalah suatu susunan yang dimulai oleh fi'il sama fa'ilnya. Contohnya apa jumlah fi'liyah di sini adalah qama Abu Zaidin. Qama Abu Zaidin. Qama Abu Zaidin. Kita perhatikan. Qama Abu Zaidin. Sebentar, atau mungkin atau di bawahnya aja. Jadi yang pertama khabar mufrad. Ini yang kedua adalah khabar jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah. Contohnya tadi itu adalah qama Abu Zaidin. Qama Abu Zaidin. Bapaknya Zaid dia telah berdiri. Ini qama
adalah kata kerja ataupun kalimat fi'il, suatu susunan yang dimulai oleh kalimat fi'il, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Yaitu kata abu. Abu di sini dia adalah fa'ilnya. Ada? Enggak main korek dah? Enggak main korek? Enggak main korek? Ini bau korek ini. Benar? Nyium korek, bakar-bakar? Iya. Ikhlas aja ya. Nah. Dari luar? Korek ini ya, korek pentol ya? Iya kayaknya. Jadi kita perhatikan, ini adalah jumlah fi'liyah. Kalau misalnya sebelum kata qama Abu Zaidin ini, kita pengen menyebutkan lafaz lain yang kebetulan dia adalah kalimat isim, misalnya adalah Zaidun. Zaidun. Maka Zaidun dia sebagai mubtada, kemudian qama Abu Zaidin dia sebagai khabarnya. Qama Abu Zaidin dia sebagai khabarnya. Jelas insyaallah ya. Ini khabarnya berarti berupa khabar jumlah fi'liyah. Ustadz, itu kok terlalu pemborosan kata-kata. Zaid diulang dua kali. Ya udah kita ringkas di sini. Jadi apa? Abuhu. Zaidun qama abu. Zaidun qama abuhu. Insyaallah ya. Naam. Ini adalah yang disebut sebagai khabar jumlah fi'liyah, yaitu suatu khabar yang terdiri dari fi'il dan juga fa'il. Berarti rangkaian satu paket antara fi'il sama fa'il, dia itu menjadi khabar dari kata Zaid. Khabar semacam ini disebut sebagai khabar jumlah fi'liyah. Dan tadi itu kita perlu untuk mengingatkan bahwa kalau misalnya ditanya Ustadz, katanya kalau khabar itu adalah hukumnya rafa, sebagaimana kata Zaidun. Tetapi di sini kok tanda rafa'nya tidak ada? Tadi kita sampaikan bahwa kalau misalnya khabarnya itu adalah khabar mufrad, tanda rafa'nya kelihatan, baik dhamma, alif ataupun mungkin waw. Dan ini enggak berlaku untuk yang selain khabar mufrad. Berarti untuk khabar yang jumlah fi'liyah, tanda-tanda rafa'nya tidak kelihatan. Jelas insyaallah ya. Terus nanti bagaimana berkaitan tentang masalah peng'iraban? Maka nanti begini, wa jumlatul fi'li wal fa'ili fi mahall raf'i khabar. Jadi begini nanti misalnya adalah Zaidun, kita mulai sedikit untuk meng'irabi. Zaidun dia itu adalah mubtada. Sebentar, Zaid adalah mubtada. Mubtada adalah marfu'. Hukumnya rafa'. Tanda rafa'nya wa alamatu raf'ihi adalah dhammatun. Dhammahnya kelihatan. Tanda rafa'nya kelihatan. Nanti akan ada bab tentang masa tanda-tanda rafa'. Tapi yang jelas bahwa setiap i'rab, baik rafa, nasab, jar ataupun jazm, itu mereka memiliki tanda-tanda tersendiri. Untuk masa tanda-tanda nanti ada pembahasan tersendiri insyaallah. Kemudian disebutkan qama, dia adalah fi'il madhi. Perhatikan kita pelan-pelan insyaallah. Qama dia fi'il madhin. Fi'ilun madhin. Mabniyun 'alal fathi. Itu singkatnya. Kemudian abu dia sebagai apa tadi? Sebagai fa'ilnya. Abu fa'iluhu. Hukumnya adalah marfu', dibaca rafa' berarti. Kalau sudah bilang marfu', maka kita perlu untuk menyebutkan wa alamatu raf'i. Tanda rafa'nya.
adalah waw. Karena dia termasuk di antara asma khamsah. Nanti ada pembahasan sendiri, enggak perlu panjang-panjang dulu. Kemudian wa huwa mudhaf. Kata Abu, dia adalah mudhaf. Karena mudhaf, perhatikan komponen dari Abu Zaidin. Abu dia isim nakirah, Zaidin dia ma'rifah. Nakirah sama ma'rifah maka dia adalah susunan mudhaf sama mudhaf ilaih. Sehingga nanti di sini dibilang wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Kemudian Zaidin adalah mudhafun ilaih. Hukumnya apa? Majrur. Dibaca jar, hukum mudhaf ilaih majrur. Wa alamul jarri kasrah dhahirah. Kita pendekin aja. Kamu perhatikan, kita mau membahas bahwa wa jumlatul fi'li wal fa'ili. Jumlah fi'il sama fa'ilnya. Berarti kata qama dan juga fa'ilnya. Itu adalah fi mahall raf'i khabar. Jadi fi'il sama fa'il wa jumlatul fi'li wal fa'ili adalah fi mahalli raf'i. Ini yang terpenting nih dalam pembahasan bagi kita saat ini, menempati posisi rafa. Perhatikan, jumlah fi'il dan juga fa'ilnya fi mahalli raf'i khabar. Memang tadi itu tanda-tanda rafa itu enggak ada. Tanda rafa dia enggak ada. Baik mungkin berupa dhammah, fathah ataupun alif ataupun waw. Cuman dia itu menempati posisi rafa. Jadi kata qama Abu Zaidin itu dia adalah menempati posisi rafa. Sebagai apa? Sebagai khabar dari kata Zaid. Jelas insyaallah ya? Oke lah. Memang dia ini tidak bisa untuk diberikan tanda berupa dhammah ataupun mungkin waw atau mungkin alif. Tapi dia itu berposisi berhubung sebagai khabar mubtada, maka dia itu berposisi rafa. Cuman saja berhubung ini berupa jumlah sehingga tanda-tanda rafa tidak ditampakkan. Jelas insyaallah mudah. Nanti untuk pengerapan semacam ini dengan istilah bahasa Arabnya akan terulang dan nanti lama-kelamaan akan bisa insyaallah. Karena dengan pengulangan. Intinya nanti sama. Jadi kedudukan sebagai apa? Kemudian i'rabnya apa? Kemudian tanda-tanda i'rabnya itu apa? Selesai urusan. Jelas ya? Seperti ini misalnya Zaid dia mubtada, kemudian disebutkan hukumnya apa? Rafa. Kemudian disebutkan tanda-tanda rafa'nya apa? Cukup simpel. Jadi 3 komponen ini. Kemudian fi'il madhi, kemudian hukumnya apa? Mabni, diberikan apa? Jelas insyaallah ya, bahkan cuma 2 komponen saja. Baik seterusnya seperti ini lagi nih, Abu dia adalah fa'il, hukumnya adalah rafa, kemudian tanda rafa'nya waw. Jelas ya? 3 komponen. Jadi kedudukan dari lafaz itu sendiri kemudian diikuti oleh hukumnya. Apakah rafa, nasab, jar ataukah jazm. Baru kemudian disebutkan tanda-tanda dari rafa itu sendiri apa. Mudah insyaallah. Diulang nanti insyaallah akan dimudahkan oleh Allah SWT. Sampai di situ jelas? Ada pertanyaan? Intinya bahwa di sini nih kata qama Abu Zaidin dia itu sebagai khabar dari kata Zaidun. Silahkan barangkali ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke poin berikutnya. Enggak ada, mudah insyaallah ya. Berarti tanda rofanya bisa mengikuti hukum kata hukum asal kata tersebut. Kayak mabni itu tanda rofanya mabni. Berarti nanti tanda rafa'nya yang kita berikan dan kita tetapkan sebagaimana adanya. Paham? Koma Zaidu, koma Abu Zaidin, aslinya koma Abu Zaidin. Jelas ya? Ada fathah pada huruf mimnya, koma. Berarti kita biarkan dalam keadaan begitu tanpa ada yang dirubah. Walaupun toh dia sebagai khobar. Jelas insyaallah ya? Karena khobarnya bukanlah khobar mufrad. Jelas? Nah. Berarti biarkan sebagaimana sunannya. Silakan barangkali pertanyaan.
Teman-teman yang online? Jelas insyaallah? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Jelas. Alhamdulillah. Kita lagi kembali ke modulnya. Nah. Perhatikan langsung kita perhatikan masalah komponennya ini formula. Jadi untuk susunan jumlah khobar jumlah fi'liyah itu adalah mubtada plus khobar plus fi'il sama fa'il. Jadi begini kita tulis di sini. Jadi komponennya sebentar tadi Zaidun qama abuhu. Zaidun qama abuhu. Perhatikan di sini berarti adalah mubtada plus khobar isinya adalah fi'il plus fa'il. Nah, ini adalah komponen dari mubtada sama khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Zaid dia sebagai mubtada, kemudian qama abu dia sebagai khobarnya. Qama abu sendiri dia adalah merupakan suatu fi'il, kemudian abu dia adalah fa'ilnya. Jelas insyaallah. Ini kemudian ini khobar, kemudian fi'il, kemudian fa'ilnya. Nah, dan insyaallah ya. Ini komponen dari khobar jumlah fi'liyah. Sekarang kita bahas untuk khobar jumlah ismiyah. Kita bahas khobar jumlah ismiyah. Misalnya kita bilang ini sebentar yang di ini pakai apa contohnya ini? Qalamu Zaidin ahmar. Thayyib. Nah. Qalamu Zaidin ahmar. Teruskan kedua sini. Ini nomor 3 berarti ini. Tadi yang pertama khobar mufrad. Kemudian kedua adalah khobar jumlah fi'liyah. Yang ketiga adalah khobar jumlah ismiyah. Khobar jumlah ismiyah. Untuk menerangkan, kita mulai dari jumlah ismiyah terlebih dahulu, yaitu suatu susunan yang terdiri dari mubtada sama khobar, ataupun suatu susunan yang dimulai oleh isim, oleh kalimat isim. Itu adalah khobar, itu adalah jumlah ismiyah. Contohnya apa? Misalnya di sini yang qalamu ataupun qalamu ahmar ataupun qalamu Zaidin ahmar. Qalamu Zaidin ahmaru. Qalamu Zaidin ahmaru. Qalamu Zaidin ini adalah merupakan, kalau misalnya kita mendapatkan kata semacam ini, maka bagaimana? Berhubung ini kata dimulai oleh kalimat isim, maka isim ini kita jadikan dia sebagai mubtada. Dan kita perlu untuk mencari khabarnya. Ahmaru dia sebagai khabarnya. Qalamu Zaidin ahmaru, pulpen si Zaid, ahmaru itu berwarna merah. Pulpen Zaid dia berwarna merah. Ini dia adalah susunan dari jumlah ismiyah. Kalau misalnya di sebelum kata
Zaid ini, sebelum kata kolam ini, kita sebutkan misalnya kata Zaid lagi misalnya. Ini variasi bahasa saja. Variasi bahasa. Maka mau nggak mau kata Zaid kita jadikan dia sebagai mubtada. Terus nanti yang tadi susunan sebelumnya yang sudah kita jadikan dia sebagai mubtada sama khobar bagaimana? Kita biarkan dia dalam posisi mubtada sama khobar. Tanpa ada yang dirubah. Karena memang dia aslinya begitu. Jelas insyaallah ya. Terus nanti bagaimana? Cukup nanti susunan mubtada sama khobar yang kedua tadi itu kita jadikan dia sebagai khobar dari mubtada yang pertama. Jelas? Di sini nih. Jelas? Ini adalah khobar dari kata Zaid sebelumnya. Anak ulang. Berarti susunan mubtada khobar yang berupa qalamu Zaidin Ahmar tanpa ada yang dirubah. Walaupun tas sebelumnya nanti ada kata Zaid. Di saat ada kata Zaid yang ada depannya dan kita jadikan dia sebagai mubtada, maka kata qalamu Zaidin kita tetapkan dia tanpa ada yang dirubah. Penyebutannya pun biarkan saja qalamu dia mubtada, kemudian ahmaru dia sebagai khobarnya. Cuman saja nanti susunan mubtada sama khobar dia itu menjadi khobar dari mubtada yang pertama. Jelas? Sehingga nanti untuk komposisinya ataupun formulanya adalah begini, perhatikan, ini beda dengan khobar jumlah fi'liyah. Mubtada plus khobar. Cuman isinya adalah mubtada sama khobar lagi. Jelas insyaallah ikhwan. Berarti kalau dibilang khobar jumlah ismiyah, maka nanti akan ada dua mubtada, akan ada dua khobar. Tulis di sini khobar jumlah ismiyah ismiyah akan ada dua mubtada dan dua khobar. Insyaallah ya. Ustadz, itu kok Zaidun qalamu Zaidin Ahmad kok memborosan? Ya udah, kita singkat lagi, kita ganti dengan hu. Zaidun qalamuhu ahmaru. Ini kenapa kok diulang dua Z tadi itu? Itu adalah untuk membuat contoh yang lengkap. Karena kalau langsung kita mengatakan qalamu ahmaru, nanti hu-nya kembali kemana? Paham ya ikhwah? Sehingga kita sebutkan lengkap terlebih dahulu, baru kemudian kalau ada yang protes kita buat dhamir. Jelas? Ini mudah insyaallah. Contoh yang lain begini misalnya. Sudah penuh, kita buat halaman berikutnya. Contoh yang lain misalnya adalah thawabullahi azim. Semoga Allah berikan pahala besar untuk kita di saat Ramadan ataupun di luar Ramadan insyaallah min rabbal alamin. Thawabullahi azim. Thawabullahi azim. Thawabullahi azimun itu besar. Pahala dari Allah. Pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Azimun itu agung ataupun ataupun besar. Thawabullah dia sebagai apa? Mubtada karena berada di awal kata. Azimun dia sebagai khabarnya. Tayyib. Kalau misalnya di depan thawabullahi azim itu ada lafzul jalalah lagi, maka lafzul jalalah dia sebagai mubtada. Kemudian thawabullahi kita tetapkan dia tanpa ada yang dirubah. Itu bukan begitu nanti bahasanya. Ya.
Itu betul akhir nanti berkaitan tentang masalah khobar yang dahulukan. Tayyib. Ini thawabullah dia masih sebagai mubtada, kemudian azimun dia sebagai khobarnya. Cuman jumlah thawabullah yang azim dia itu sebagai apa? Khobar. Jelas insyaallah ya. Yang semacam ini disebut sebagai khobar jumlah ismiyah. Karena kenapa? Yang menjadi suatu khobar itu adalah jumlah ismiyah yang berupa thawabullahi azim. Mudah insyaallah ya. Ini kita ringkas lagi adalah Allahu thawabuhu azim. Allahu thawabuhu azimun. Geser Kapten tulis. Mudah insyaallah ya ikhwah. Mudah ya. Untuk materinya sampai di situ mungkin. Nanti untuk yang dzaraf atau sekalian aja ya. Nanggung sekalian. Nah, nomor 4. Ini keterangan nanti enggak jauh beda ya ikhwah. Nomor 4 ini, iya nomor 4. Adalah khobar syibu jumlah yang berupa jar majrur misalnya. Jar majrur. Maka kita sebutkan dulu jar majrurnya. Misalnya adalah fiddari. Adalah fiddari. Fiddari dia jar majrur bukan? Jar majrur maksudnya adalah huruf jar disertai dengan lafaz yang dijarkan. Disebut sebagai jar majrur. Ana ulang, jar majrur itu adalah huruf jar yang diikuti oleh lafaz yang dijarkan. Disebut sebagai jar majrur. Ini jar majrur yang berupa kata fiddari. Kalau misalnya sebelumnya ada kata ar-rajulu, maka kata ar-rajulu di depannya ini dia sebagai mubtada. Sedangkan fiddari dia memang jar majrur, cuma dia itu menempati posisi khobar. Jelas? Ini khobarnya disebut sebagai khobar yang berupa jar majrur, syibu jumlah yang berupa jar majrur. Sedangkan yang ada yang lewat? Jadi, yang kelima adalah khabar syibu jumlah berupa dzaraf. Syibhu. Yang berupa dzaraf. Kita sebut dzarafnya misalnya adalah fauqal ghusni. Artinya di atas ranting pohon. Di atas ranting pohon. Fauqa berarti ini adalah dzaraf, kata keterangan tempat ini di atas al-ghusni ranting. Kalau misalnya sebelumnya ada kata ta'ir atau iru fauqal ghusni. Seekor burung itu berada di atas ranting pohon. At-ta'iru dia sebagai mubtada, kemudian fauqa al-ghusni dia sebagai khobarnya. Jelas insyaallah ya. Dan lagi-lagi bahwa ini khobar bukanlah khobar mufrad sehingga tanda-tanda rafa'nya tidaklah ditampakkan. Tapi dia ini menempati posisi rafa sebagai khobar, berarti jar majrur fi mahall raf'i khobar. Li mubtada. Jar majrur dia itu menempati posisi rafa, dia sebagai khobar dari mubtada. Alhamdulillah selesai ya ikhwah untuk penambahan materi. Sebelum latihan barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Barangkali ada. Naam, silakan. Tadi kan untuk kalau khobar jumlah ismiyah kan syarat pertama kan tadi kita caranya dan juga ma'rifat. Yang harus ma'rifah itu yang mubtada. Itu pun nanti kondisional karena ada sebagian di antara mubtada nanti yang disebut mubtada yang telah berfaedah dari berupa isim nakirah. Jadi wala yujuz illa bin nakirah malam tufika inda zaidin namirah. Jadi mubtada itu enggak boleh kecuali dari isim nakirah, dari ma'rifah kecuali yang isim nakirah nanti bahasan dalam ilmu di alfiyah. Naam. Terus kan setelahnya kan sama jumlah ismiyah mubtada lagi kan. Iya. Jadi kan dia ma'rifat lagi. Cuma bentuknya tadi ada yang memang seperti Zaidun kan walaupun bentuknya ada tanwin tapi kan dia bermakna ma'rifat. Ayo. Berarti dia apakah punya posisi khusus
tadi tadi ya. Misalkan ini disangkanya apakah mubtada terus bertemu lagi khobarnya adalah jumlah ismnya berubah pada khobar atau kali jadi sifat gitu kan karena kalau ma'rifat alif lam Gimana? misalnya mubtada pertama itu misalkan alif lam kan. Iya. Kalau rumusannya misalkan kalau salah satu lalu khobarnya itu jumlah ismiyah Nah, terus juga mubtada khobar itu alif lam juga saat mubtadanya apakah mungkin atau tidak ataukah bentuknya nggak seperti itu kalau mubtada khobar yang khobarnya jumlah ismiyah. iya. Yang tadi komposisi pada umumnya yang kita sebutkan itu adalah untuk yang mubtada dan juga digabungkan dengan khobar berupa yang bentuk mufrad. Yang bentuk mufrad. Kalau yang bentuk mufrad, maka nanti komposisinya tadi itu adalah dimungkinkan berupa mubtada kemudian diikuti isim ma'rifah kemudian diikuti oleh isim nakirah. Contohnya itu adalah masjidu kabirun, ma'rifah diikuti oleh nakirah. Jelas? Ini nggak berlaku untuk khobar jumlah ataupun yang berupa jumlah baik sibuk jumlah ataupun yang jumlahnya. Karena kenapa? Karena jelas bukan untuk fi'liyah sendiri, bukan berupa kalimat isim. Jelas ya? Sehingga mungkin kemudian kita bilang ini adalah jumlah adalah isim nakirah. Jelas? Oleh karena itu nanti untuk pembahasan masalah lah yang komposisi pada umumnya mubtada khobar yang formulanya itu adalah ma'rifah sama nakirah itu berlaku untuk mubtada yang khobar yang berupa khobarnya adalah khobar yang mufrad. Jelas? Allahu a'lam. Itu maksud antum? Mungkin kalau ini saya bentuknya mungkin dalam kita mungkin para ulama nggak menulis misalkan Allahu masa Allah itu misalkan alifnya itu bentuk alif lam kan? Iya. Tapi kan alif juga ya. Sebentar. Nanti untuk pertemuan berikutnya nanti ingatkan untuk pakai mic-nya nanti biar pertanyaan masuk nanti. Nah, iya. Dengan Allahu masalahnya alif lam. Naam. Apa namanya? Mubtada ma'rifat dengan bentuk alif lam. Misalkan. Antum maksudnya masalah formula untuk yang berupa khobarnya berupa isim ma'rifah? Nah, gitu. Ah. Pas alif lam gitu kan. Naam. Jadi takutnya kan kalau yang belum jeli ya tadi ya. Nah. Masih tadi takutnya wah ini kayaknya bukan mubtada khobar nih, sebenarnya sifat nih atau apa gitu kan bentuknya Allahu kan ma'rifat lalu setelahnya malah alif lam nih. Takutnya kan tadi seperti perasaan Nah. bahwa ini Tayyib. apa bukan mubtada khobar malah seperti na'at atau Iya, tayyib. Perhatikan. Ini di antara komposisi dari mubtada sama khobar yang lain. Ada yang dimungkinkan adalah berupa ma'rifah sema'rifah. Kalau nanti untuk lafaz yang kedua berupa isim sifat. Itu di antara nanti. Model-modelnya adalah semacam ini. Yaitu Allahu dia sebagai mubtada, kemudian al-azimu dia sebagai khobarnya. Jelas ya? Kalau sunan semacam ini, maka al-azimu dia itu bukan kita jadikan sebagai sifat dari kata Allahu. Walaupun toh aslinya al-azimu sendiri dari zatnya sendiri itu berupa isim sifat karena dia termasuk di antara asma Allah. Jelas ya? Cuma dari sisi pengerapan kata al-azimu kalau memang susunan semacam ini doang, ini adalah mubtada sama khobarnya. Lain lagi nanti kalau misalnya keadaannya begini. Perhatikan, Allahul azimu. Ini kalau digabungkan dengan lafaz yang lain dimungkinkan susunannya berbeda. Perhatikan, Allahul azimu rabbuna. Allah dia sebagai mubtada, kemudian al-azimu dia sebagai sifat dari kata lafzul jalalah, rabbuna dia sebagai khabar. Jelas? Ini termasuk di antara variasi dari model-model mubtada sama khabar. Lafadznya sama, cuma bisa digabung dengan yang lafadz yang lain, dimungkinkan nanti berubah komposisi. Jelas? Allahul azimu ini sebagai al-azimu yang pertama dia sebagai khabar. Kemudian ternyata setelah digabungkan dengan rabbuna, al-azimu dia sebagai suatu sifat. Berarti nanti untuk komposisi yang kedua, isim ma'rifah diikuti oleh isim ma'rifah lagi. Jelas? Itu maksud antum? Allah yubarik fikum. Ada yang saya bilang tadi kan berkesesuaian bilang Ustaz. Marifah, muannas, zakar. Iya, itu nanti tentang masalah pembahasan isim naat itu harus mengikuti lafaz yang dinaati, sifat harus mengikuti lafaz yang disifati di antara dari sisi ma'rifah sema'rifah.
termasuk dari sisi jumlahnya ataupun dari sisi bilangannya, termasuk juga dari sisi i'rabnya, termasuk pula dari sisi laki-laki perempuannya. Jelas? Allahu a'lam. Ada yang lain? Jelas ya ikhwah? Kalau jelas, insyaallah kita latihan insyaallah. Sebentar, ana carikan contoh dulu dalam Al-Quran. Nanti kalau ada sebagian di antara pembahasan tadi ikhwah yang belum jelas, nanti bisa nyimak rekamannya insyaallah. Ini panjang, cuma nanti yang antum kerjakan yang sebentar. Surah Al-Maidah ayat 72. Adik, bilang apa? Bilang apa? Adik, enggak mau ah. Adik, bilang apa? Nggak mau ah. Bersin bilang apa biasanya? Ini kerjakan dan kelihatan nggak terjemahnya? Gede lagi, coba. Kalian. Antum kerjakan dari man yusyrik billah sampai ma'waw. Sebentar ya, Akhwat. Bukan itu. Salah ngopi. Jangan dulu. Mana dia? An-Nisa 97 ya ikhwah.
Antum kerjakan dari qalu yang baris kedua itu sampai ma'wahum jahannam. Dari qalu sampai ma'wahum jahannam. Qalu kana itu Ustaz. Qalu alam takun. Ini nih. Iya. Terjemahnya dari sini nih. Para malaikat berkata ini. Sampai wasa nasiron itu Ustaz. Sampai ma'wahum jahannam. Di atas Ustaz. Dari para malaikat ini sampai jahannam. Silakan dikerjakan ya ikhwah. Ana kasih waktu sekitar 10 menit insyaallah. Adik tadi bersih nggak bisa alhamdulillah. Hah? Hah? Awas, nanti mati. Nggak mau. Som.
lihat ya tuh. Bener aja tuh lihat. Apa ini? Coba kasih batasan. Ustaz, Ustaz masih di mana? Kuda ungu ya? Sana tuh. Prima Regency. Ayo Prima Regency. Iya. Apa namanya kampungnya? Masjid ya Prima Harapan Regency. Prima Harapan Regency. Di Masjid Al-Ikhlas sama Masjid Al-Muhajirin. Marikon bukan apa? Beda sama Marikon. Sama Marikon ada masih. Nama itu apa? Apa? Bukan nama kampungnya. Prima Regency ini. Ya itu nama kompleknya. Ini nama komplek Ustaz. Iya. Saudara. Bukan. Kalau ini kan kota baru. Perwira. Iya. Enggak tahu masuk kelurahan mah enggak tahu mana itu. Perwira. Hah? Perwira. Perwira ya. Masuk Perwira? Iya. Kelurahan Perwira? Iya. Oh enggak tahu deh. Masuk wilayah mana itu. Yang Prima Regency. Ya sono yang dekat Marikon tuh. Semarikon sini dikit tuh. Itu gaji kita Ustaz. Gaji Eh? apa? Itu Fikih Syafi'i sama Riyadhus Shalihin. Dua masjid itu. Jadi Al-Azhar Riyadhus Shalihin. Udah habis waktunya? Bismillah antum sebentar, cari dulu. قالوا fi'il madhi sahih. Qalu dia fi'il madhi. Ada fa'ilnya atau enggak ada di sini? Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir yaqin. Yakin? Di sini ada dhamirnya enggak? Iya, berarti itu dijawab sebagai fa'ilnya. Dia sebagai fa'ilnya. Hasan, Allah yubarik fik. Ini fa'il, kemudian fi'il fa'ilnya adalah wawu jamaah, sahih. Naam. Berarti adalah fa'il adalah dhamir wawu dhamir muttasilun barizun fi mahall rafi fa'il. Naam. Kemudian ini belum dibahas ini. Ada yang tahu nih hamzah apa namanya ikhwah? Yang A doang? Naam, dia istifham sahih. Dia isim istifham. Kata tanya berarti. Ini sebentar. Ini huruf istifham. Naam. Harf istifham. Jadi semua kata tanya masuk dalam kategori isim kecuali hamzah sama hal. Ini dia adalah huruf istifham. Kemudian ini lam, coba lam. Lam ini isim fi'il huruf antum. Sahih, dia adalah huruf. Nanti ada pembahasannya ikhwah, ada huruf jazm nanti. Atau ambil jazm. Naam. Dia huruf. Kemudian takun akhi. Isim fi'il huruf. Takun. Fi'il sahih. Secara umumnya dia adalah fi'il. Fi'il. Sans. Kemudian antum Irhan. Ini takun nanti dari segi maknanya bisa ini. Ini makna di sini aslinya dia bisa berada, padahal enggak diartikan. Cuma berpengaruh dari sisi arti, dari sisi apa? Dari sisi apa? Dari sisi pengerapan nanti. Ini secara umumnya bisa terjemah hal ada.
Antum Airhan. Ardu. Isim sahih. Dia kalimat isim. Tahu isim dari mana nih? Dari si artinya. Sahih. Kemudian ini belum masuk pembahasan nih. Cuma nyerempet sedikit nih. Kenapa ditambahkan? Coba Muhammad. Yang Muhammad itu. Ardu kenapa ditambahkan? Mudhaf ilaih. Nanti mudhaf ilaih dia enggak senantiasa rafa. Berarti penyebabnya bukan karena mudhaf ilaih dia. Bukan karena mudhaf. Ardu kenapa ditambahkan? Nanti posisinya dia sebagaimana misalnya adalah kana Zaidun. Aywa, isim apa? Aywa sahih. Ardu dia sebagai isimnya kana. Ini belum bahasan tadi. Nanti insyaallah diingatkan tentang di antara isim yang dibaca rafa itu adalah di saat dia menjadi isimnya kana. Takun ini maksudnya. Kemudian Allahi lafzul jalalah. Kenapa dikasrahkan? Lafzul jalalah Allahi. Kenapa kasrahnya? Nah. Sahih dia mudhaf ilaih, ardu dia isim nakirah, Allahi ma'rifah, maka lafaz atau lafz jalal dia sebagai mudhafun ilaih. Kemudian antum. Imam. Wasi'atan. Ini isim fi'il huruf. Isim. Barangkali tahu yang kena sebagai apa nih? Aywa sahih dia sebagai khabar. Tapi ini belum bahasan, nanti insyaallah dibahas lagi. Intinya dia adalah kalimat isim. Baik. Kemudian fatuhajiru. Fatuhajiru kalau antum dipisah jadi berapa ini? Fatuhajiru. Aywa. Dua yang pertama. Fatuhajiru. Coba lebih teliti lagi. Dipisah maksudnya ada mau jadi berapa kata? Jadi berapa kata? Oh, dua kata. Apa aja? Fatuha dan jiru. Ini pemisahannya belum tepat nih. Pemisahannya. Jadi kalau dibilang nanti berapa mau dipisah jadi berapa itu maksudnya nanti bukan dari sisi bahasanya apa? Bukan penggalan katanya. 3. Apa aja? Fa, sahih. Tuha. Bukan. Hajaro yuhajiru. Sebentar. Kalau fa ini kalimat apa? Fa doang? Huruf sahih. Huruf. Kemudian Kemudian ini yang kedua nanti apa kira-kira? Tuhajiru. Tuhajiru. Tuhajir ini ada yang kedua. Kalau tuhajir doang isim fi'il huruf. Ini tuhajir artinya adalah berhijrah, engkau berhijrah. Fi'il sahih. Ahsan, cukup insyaallah. Kemudian Pak Ilham. Tes. Halo? Izin? Tadi ada yang izin. Tadi yang izin Bima. Ini yang Pak Ilham masih ada. Terputus? Tayyib. Kembali ke antum akhwani. Wawu di sini kira-kira sebagai apa? Iya. Sebagai sebagai fa'il. Nanti ingat begini ya, ikhwah. Pokoknya kalau ada wawu jamaah ini, dia pasti berada kalimat fi'il, dan di saat dia ada wawu jamaah pasti dia sebagai fa'ilnya secara langsung. Dan insyaallah ya. Nah. Kemudian fiha, antum, fiha berapa kata? 2 kata. Yang pertama fa, fi sahih. Yang kedua ha sahih. Ini ha sendiri dia sebagai isim yang dijarkan ya. Seharusnya fi. Tapi kok fiha? Lah, kira-kira kenapa? Seharusnya fihi karena dia huruf jar, tapi kok masih fiha aja? Kalau ardunya kan muzakkar ya.
Nanti al-ardu dia muannas, dia masuk dalam teori muannas majazi istilahnya. Coba dulu Anur. Kalau dengerin apa? Aywa. Itu alasannya kenapa ha dia itu walaupun toh dahului oleh fi kok tetap ha saja, karena memang isim dhamir itu dia mabni permanen sehingga tidak akan terpengaruh, tidak akan terefeki oleh huruf jar. Sehingga kalau ha saja, kalau misalkan adalah lahim him saja. Jelas insyaallah bukan fihim tapi adalah fihim. Jelas? Ahsan. Kemudian faulaika. Antum fa isim fi'il huruf. Huruf sahih. Kemudian ulaika isim fi'il huruf masih antum. Isim sahih ahsan. Muhammad. Isimnya isim apa kira ini? Belum bahasan. Yang dia isim isyarat sahih. Ini mau antum jadikan sebagai apa dia? Faulaika. Ini dia kita anggap berada di awal kata nih. Ataupun awal pembahasan, awal ataupun dari titik nih. Atau mungkin habis koma. Mubtada sahih, dia sebagai mubtada. Hukumnya apa mubtada? Rafa. Antum tolong carikan khobarnya. Perkiraan. Jumlah ismiyah. Sebentar. Kalau jumlah ismiyah yang mau antum jadikan jumlah yang mana ini? Ma'wahum jahannam. Tayyib. Berarti ma'wahum dia sebagai mubtada lagi? Iya. Khobarnya yang ma'wahum antum mana? Khobar ma'wahum. Jahannam ahsan. Tayyib. Di saat mau dibilang bahwa ini sebagai khobar jumlah ismiyah, otomatis begini bentuknya. Berarti masih ada kurang satu khobar lagi. Karena jumlah ismiyah ada dua khobar, dua isim. Antum carikan mana khobarnya. Ini baru ada dua mubtada, khobarnya baru satu. Berarti masih kurang satu lagi khobarnya. Ma'wahum. Khobarnya mau ditaruh di mana kira ini? Ma'wahum jahannam atau ma'wahum doang? Iya, berarti itu paket ya. Ahsan. Ini khobarnya adalah khobar jumlah ismiyah. Tadi kita sampaikan bahwa kalau khobar jumlah ismiyah pasti nanti sunannya adalah ada dua mubtada, ada dua khobar. Ahsan. Tayyib, kita kupas dari sisi ma'wahum. Ma'wahum ini sunan apa akhi? Ma'wahum komponen apa ini? Formula apa ini ma'wahum? Iya. Ma'wahum doang. Sahih mudhaf sama mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya yang mana nih antum? Ya, belum antum? Aywahumnya. Kalau ma'wa ini kan dia isim nakirah, kemudian humnya dia isim ma'rifah. Maka ini adalah susunan mubtada sama khabar. Jelas insyaallah ya. Hukum mudhaf apa akhi? Hukum mudhaf ilaih. Aywa sahih jar. Kok hum? Kok bukan humi atau him? Aywa sahih. Nanti antum ingat model pertanyaan Anda. Kok ada koknya berarti nanti ada ciri-ciri ini pasti nanti apa adalah mabni. Jadi hum ini dia adalah mudhaf ilaih dan dia hukumnya mabni fi mahli jari nanti. Kemudian jahannamu tadi sudah sebagai khobar. Hukum khobar apa? Antum ahrafsan Muhammad. Rafa sahih. Jahannam isim fi'il huruf antum. Sahih isim. Alhamdulillah selesai ya kah? Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan silakan. Adik-adik. Oh ya, ini dari mana cun? Gak ada? Kalau nggak ada kita ada?
Kalau nggak ada kita cukup sekian ya ikhwah, dan ini adalah pertemuan kita terakhir dalam Ramadan ini, dan nanti kita lanjutkan di pasca lebaran. Kemungkinan besar adalah 3 pekan setelah lebaran nanti. Untuk kepastiannya nanti akan kita umumkan insyaallah. Sampai ketemu nanti, dan jangan sampai lupa diulang-ulang kosakata yang telah antum hafalkan. Hari ini belum, kemarin juga belum. Nanti itu hutang antum di saat habis lebaran nanti. tiga kosakata nanti insyaallah. Dan jangan lupa untuk dimujaah rekaman-rekamannya biar nanti nggak hilang informasi ilmu yang telah didapatkan ataupun yang telah dipahamin. Semakin banyak diulang insyaallah semakin bermanfaat, semakin Allah berkahi ilmu antum semua dan kita semua insyaallah min rabbal alamin. Kita cukup sekian insyaallah untuk pertemuan ini dan doa kafatul majelis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.